Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian mengenal dari zatnya Allah. Yang mana kemarin kita sedikit banyaknya sudah mendengar atau mengetahui tentang yang mana beliau menulis ataupun bisa dikatakan musonif, pengarang dari karya ini, yaitu Syekh Ahmad Marzuki. Yang tentunya di situ telah saya ceritakan bagaimana terjadinya kitab Aqidatul Awam ini yang membantu dari kita untuk mengenal dari zatnya Allah dengan betul-betul penuh rasa adab dan takzim sesuai yang diharapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana hal tersebut tidaklah melakukan suatu kesalahan di dalam seseorang ini mengenal dari zatnya Allah ataupun mengenal dari Sang Pencipta yang agung, yang maha segala-galanya. Dikarenakan di zaman yang penuh dengan kemudahan saat ini ataupun hiruk pikuknya dunia ini, tentu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang diberikan, yang dilontarkan, yang tentunya bisa mencelakai dari keyakinan kita kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada yang tidak mau menakwilkan suatu ayat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, sedangkan itu adalah firman ataupun perkataan Allah, yang tentunya hanya zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih mengetahui atas kehendak tersebut. Dengan kehati-hatian, ulama tetap memberikan suatu hal penyampaian, namun dengan kata ta'wil. Maka dari itu, semuanya yang mendengarkan video saya, jangan sampai kalian tidak mendengarkan secara keseluruhan. Dengarkanlah sampai selesai untuk memberikan kefahaman atau keutamaan di dalam kita memiliki i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita. Sebagaimana kita ini adalah yang dhaif, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memiliki apa-apa, melainkan dari zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meminta dari keberkahan surat Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari tulisan karya yang tentunya melalui Rasulullah SAW sendiri, yang mana disampaikan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki untuk disebarkan atau diberikan kepada umat-umat Islam yang tentunya dicintai dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW walaupun sudah tiada, namun beliau senantiasa memikirkan atau mementingkan dari umatnya, untuk umatnya tidak celaka di dalam suatu hal perkara, apalagi mengenai dari zat yang maha agung, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pendahulu dari tulisan karya beliau, Abda'u bismillahi warrahmani. Biasanya kalau di pondok pesantren ini dilakukan di dalam suatu nada atau lagu yang mana bisa membuat mudahnya untuk dihafalkan. Kita akan mempelajarinya. Tentunya kita membaca secara singkat ataupun tidak kita menghafalkan dari bait-bait tersebut. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u yaitu memulailah diri saya bismillahi dengan menyebut nama Allah. Di sini mengingat
sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sirah Nabawi ataupun kisah-kisah tentang Rasulullah SAW berdakwah di dalam mengenai agama Islam, maka tidaklah suatu hal yang kita herankan jika di awal kalimat surat ataupun apapun yang Rasulullah SAW kirimkan ke Raja Najasyi ataupun ke Raja Persia maupun Romawi, yaitu dengan menyebut nama Allah dan baru menjelaskan apa yang isi terkandung di dalam surat tersebut. Dan ini pun Rasulullah SAW telah memberikan suatu keteladanan kepada kita sebagai umatnya, senantiasa dengan menyebut nama Allah. Dan yang mana di dalam berbagai hadis, banyak sekali hadis di hadis Bukhari, hadis Muslim dan lainnya, bahwasanya ada suatu perintah dari Rasulullah SAW, mintalah apapun kepada Allah dengan menyebut nama Allah, walaupun hanya menjahit sendal. Mungkin kalian bisa menemukan itu, hadis tentang bagaimana meminta senantiasa kepada Allah, karena Allah yang maha segalanya dan senang untuk dimintai dan senang untuk disebut-sebut selalu, karena zat yang Allah yang memiliki segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Rasulullah SAW memberikan keteladanan bahwasanya kita sebagai umatnya senantiasalah kita memulai suatu perkara dengan bismillah. Seperti kita naik kendaraan, kita baca bismillah dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Apalagi kalau bisa kita mensyukuri, kita menikmati, ya alhamdulillah ya Allah, ini semua atas berkat Engkau ya Allah. Puji Engkau ya Allah. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dari makna kalimat awal ini tentunya kita diberikan suatu pelajaran oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada derajat yang lebih tinggi melainkan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana yang ditulis di sini, abda'u bismillah, dengan memulai diri saya dengan menyebut nama Allah. Warahmani, yang mana maha pengasih. Warahmani, yang maha pengasih. Wabirrahimi, dan maha penyayang. Daimil ihsani. Daimil ihsani, yang kebaikannya abadi selamanya. Suatu kebaikan yang Allah berikan adalah abadi selamanya. Jadi hadirin teman-temanku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu nazam ini saja tentunya kita diajarkan kembali kepada rukun iman, atau bisa disebut dengan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kita harus meyakini iman adanya Allah, dengan adanya bumi ini, adanya seluruhnya, itu tidak ada bisa wujudnya hal tersebut tanpa ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat, kita meyakini sebagaimana rukun iman tentang malaikat, kita harus mengimani malaikat, kita mengimani nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu 25 para nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semuanya sampai nabi akhir yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kemudian kita mengimani 4 kitab yang wajib kita ketahui, yaitu kitab namanya yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Seluruh kitab tadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus meyakini bahwasanya seluruh kitab tersebut telah tersalin ataupun telah ditutup dengan adanya kitabullah, yaitu Al-Quran, yang Allah senantiasa jaga kitabnya dengan kemurniannya melalui para hafiz Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan jika seseorang ditanya, apakah engkau beriman pada Injil? Tentu kita harus mengimani Injil. Namun Injil yang dahulu pernah diturunkan kepada Nabi Isa, dan selanjutnya. Jika sekarang Injil sekarang tetap kita mengimaninya, namun saya ragu apakah masih ada dalam
keaslian seasli-aslinya. Tentunya jika kita ditanya hal tersebut, kita juga tidak mudah di dalam menolak dan tidak juga mudah untuk menerimanya. Karena Allah telah menyampaikan seluruhnya di dalam kitab yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan semuanya hukum dan apapun telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran maupun hadisnya melalui warisan-warisannya, melalui para sahabat dan penerus dari ilmu-ilmu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang hingga saat ini dijaga oleh para ulama. Wallahu a'lam. Dan rukun, setelah kita mengenal dari rukun iman, rukun Islam, rukun iman, iman kepada kitab, tentu iman kepada hal qada dan qadar yang mana Allah Subhanahu wa taala wujudkan kepada kita. Di sini bisa kita kenal yaitu keabadian yang selama-lamanya. Yang mana di sini disebutkan daimil ihsani, yaitu suatu kenikmatan yang abadi, ataupun bisa dikatakan yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tertinggi tentunya kita harus menyadari bahwasanya tentang iman. Sebagaimana tadi rukun iman, yaitu itu adalah suatu nikmat yang begitu besar. Tentunya dengan nikmat tersebut, jika kita diberikan ujian ataupun cobaan di muka bumi ini, jika kita bersabar akan memberikan kemudahan-kemudahan di yaumil akhir kita. Kemudian juga diberikan kesenangan, kita pun akan diberikan. Sehingga tidak selayaknya kita sebagai umatnya Rasulullah jika kita tidak mengikuti dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada penerus-penerus dari ilmu-ilmu yang telah diwariskannya. Falhamdu, maka adapun segala puji lillahi hanya untuk Allah. Jadi di sini memuji hanya untuk Allah. Pujian itu hanya untuk Allah. Al-Qadimi yang maha dahulu, Al-Awwali yang maha awal, Al-Akhiri yang maha akhir, Al-Baqi yang maha kekal, bila tahawuli dengan tanpa adanya perubahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada dari perkara yang belum ada. Bumi ini diadakan oleh Allah dan seluruhnya diadakan oleh Allah, dan Allah sudah ada sebelum perkara yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita untuk mau mengenal dari zat Allah, tentu kita bersandar kepada satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dari zatnya Allah. Jika kita masih terbayang dan atau membentukkan wujud Allah, tentu itu bukanlah Allah. Itu adalah suatu tasbihnya kita kepada zat yang maha agung. Dan kehati-hatian ulama, beliau menyampaikan tidak bolehnya kita di dalam mentasbihkan atau menyerupakan Allah di dalam suatu makhluk. Jika Allah berbentuk, tentu membutuhkan masa, membutuhkan tempat. Itu adalah suatu hal yang mustahil bagi zat yang maha kekal, yang baki, yang selama-lamanya, yang tidak ada batasnya. Allah tidak butuh dengan waktu, tidak butuh dengan masa, Allah tidak butuh. Karena itu semua bersifat yaitu dimiliki oleh makhluk. Dan Allah adalah Tuhan yang kekal abadi, yang satu, yang tidak ada sekutunya. Dan kita harus meyakini sebagaimana yang telah diiktikoti oleh para alim ulama, yang mana disampaikan oleh Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mungkin kajian kita di dalam mengenal dari bait pertama yang telah disampaikan Rasulullah melalui seorang ulama di dalam mimpinya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mendengarkan lagi penjelasan secara lebih melebar untuk tentang bait-bait yang telah saya bacakan, yang telah saya jelaskan sedikit banyaknya. Kurang lebihnya, jika ada manfaatnya video ini, tolong kalian bagi share sebanyak-banyaknya sehingga kebaikan ini tersebar ke seluruhnya. Dan jangan lupa kalian tekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.